Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami kembali lagi sebagai masyarakat awam yang terus dan masih selalu untuk dengan pasti terus mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ya, ini semua merupakan keprihatinan kami yang dalam dan berbagai macam-macam kasus. Juga sebagai peran aktif kami sebagai warga negara yang tanpa sadar dan terus dituntut untuk tetap sadar pada kondisi yang ada dengan mengikuti perkembangan yang terus bergulir pada kehidupan kita bermasyarakat, sampai bagaimana kita semua hidup berbangsa dan bernegara dalam kondisi curat marut yang mengakibatkan berbagai macam kasus. Misalnya pada kasus-kasus yang terakhir dan masih segar dalam ingatan kita pada pembobolan pusat data nasional sementara. Walaupun sementara pusat data yang harus dijaga, yang mempengaruhi hidup kita dalam era digitalisasi yang sekarang, pada era sekarang. Ya, ini yang kita semua harus melihat. Jadi miris jika benar asumsi masyarakat. Mungkin kami mengindikasikan bahwa imbas pembobolan data adalah merupakan asumsi-asumsi yang liar dari masyarakat tentang imbas dari bandar-bandar atau sindikat-sindikat yang berperan yang terkait dengan pemberantasan judi online. Mungkin itu yang menjadi asumsi sementara. Dalam carut marut kasus-kasus hukum dan politik menjadi perhatian serius masyarakat luas. Seperti contohnya yang banyak di masyarakat, bagaimana elit-elit dan aparat hukum, penegak-penegak hukum, kepolisian, sampai DPR yang juga ternyata terlibat pada kasus-kasus judi online yang telah disampaikan oleh PPATK. Lebih dari 1.000 anggota DPR maupun DPR RI. Nah, inilah tentunya masyarakat terus menuntut penjelasan yang konkret tanpa adanya lagi hal-hal yang terus dipolitisasi, yang lagi-lagi membuat rakyat semakin letih. Apalagi jika pengaruh semua ini sudah merambat pada stabilitas ekonomi yang bertambah kacau dengan terus merosotnya nilai rupiah dan akan berimbas kepada masalah-masalah yang lain, apalagi PHK atau pemutusan hubungan kerja di mana-mana yang mengakibatkan juga pengangguran dan kemudian akan berdampak dengan daya beli masyarakat yang terus semakin melemah akibat terus bertanya-tanya, tetapi
kami bertanya pada siapa? Sekarang di mana-mana semua sektor yang mengakibatkan legitimasi yang semakin terdegradasi ke titik yang paling nadir. Nah, apakah pemerintah pada rezim ini tidak ada rasa sensitivitas lagi dan empati pada curat marut kondisi ini, bahkan dengan mudah melepas tanggung jawab dan pembiaran demi pembiaran, kemudian pembodohan demi pembodohan kepada masyarakat yang semakin skeptis kepada para tokoh-tokoh dan pada rezim ini yang sudah semakin memicu kritis yang sangat keras di berbagai kalangan. Di berbagai kalangan dan berbagai kalangan profesi, mulai dari mahasiswa, aktivis, dari kalangan akademisi apalagi, dan juga politisi-politisi, dosen-dosen, guru besar, dan praktisi-praktisi hukum, baik dari ekonom, praktisi ekonom, kemudian sosialis, filosof atau sejarawan, dan lain-lain, yang semuanya mempunyai penilaian negatif pada rezim ini. Makanya kami terus mengingatkan untuk melawan lupa dari berbagai perspektif dan berbagai kasus-kasus yang terjadi di kondisi yang berdekatan dan bahkan beruntun terjadi berderet-deret kasus-kasus yang semakin masif, yang tentunya mereka itu sebenarnya bukan oposan, bukan kritisi-kritisi yang tidak mendasar, tetapi mereka berangkat dari kegelisahan melihat kondisi bangsa ini dan kekecewaan yang sangat. Maka dari berbagai bidang profesi merasa perlu untuk memberikan sekedar peringatan, atensi, atau mungkin perhatian, dan dengan rasa keprihatinan yang dalam. Kami semua tidak skeptis dan lalu bermasa bodoh atas semua kondisi yang ada. Makanya ini menjadikan dan membingungkan kita semua sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat yang peduli dan selalu bertanya, apakah begini cara kita bernegara yang semakin semrawut? Makanya tokoh-tokoh yang akan dan selalu mengkritisi masyarakat juga terhadap pemerintah dan rezim ini jangan dipandang sebagai kritik yang negatif, tetapi mereka mempunyai kepedulian untuk memberikan atensi, kepedulian kepada pemerintah agar kita berbangsa dan bernegara masih dalam rule atau jalur yang benar. Karena beberapa kasus-kasus seperti misalnya kasus Vina yang melibatkan kepolisian dan sudah 8 tahun masih juga mengundang tanya pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon misalnya. Ini menunjukkan bahwa
carut-marut hukum kita yang belum tertata dengan baik. Bahkan pada Komisi 3 DPR juga menggarisbawahi dan menanggapi pada kasus-kasus ini. Kemudian bekas Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang belum tuntas, yang merupakan bukti bahwa carut-marut hukum kita. Nah, inilah secara keseluruhan menekankan pentingnya tanggung jawab moral dari pemangku kepentingan dan pemangku pemerintahan. Kasus judi online, muncul lagi kasus yang lain yang membuat respon masyarakat dengan adanya Mahkamah Rakyat luar biasa. Nah, ini menjadikan indikasi sebetulnya bagi masyarakat bahwa masyarakat luas sudah sampai pada titik nadir yang paling dalam, menyoroti dengan menggugat Presiden Jokowi sebagai penguasa atau rezim ini, menggugat yang biasanya disebut nawa dosa Jokowi sebagai presiden. Nah, ini banyak hal-hal yang mencuat kembali dengan berbagai pengaduan dan keluhan-keluhan masyarakat luas yang menuntut pada pemerintahan atau rezim ini. Nah, ini adalah dinilai dengan bijak sebagai indikasi bahwa pemerintahan yang berjalan ini tidak baik-baik saja. Nah, kemudian muncul lagi yang sangat memilukan adalah kasus pemecatan ketua KPU. Iya, persoalan yang cukup memalukan dengan persoalan asusila. Kalaupun yang bersangkutan dengan tidak ada beban mereka memberikan sanksi etik, tapi sebenarnya ini bukan sanksi etik, tapi ini sanksi yang memalukan dan bisa menjadi pidana dengan hal-hal yang kasus-kasus yang terjadi pada KPU dan apalagi ketua KPU yang langsung dipecat dari ketua KPU, yang tentunya ini kan berdampak pada legitimate demokrasi ke belakang atau sebelumnya, akan berdampak pada misalnya pada Pilpres kemarin dan pada hal-hal demokrasi yang menuntut legitimate yang kuat. Apalagi yang ke depan pada pesta demokrasi atau pilkada yang akan datang, karena KPU merupakan penyelenggara demokrasi, maka harus betul-betul memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam perhelatan demokrasi yang betul-betul sudah syarat dengan kontroversi-kontroversi yang sebelumnya. Dan kami berharap tidak terjadi lagi yang selanjutnya, agar KPU bisa menjadi acuan atau mempunyai legitimate kuat sebagai penyelenggara pesta demokrasi kita. Nah, inilah kasus-kasus yang kami soroti. Nah, inilah kami selalu melihat semua bermula dan berasal dari hilangnya etik
etika politik yang menjadi salah satu penyebab carut marutnya negara. Meskipun dalam negara kita, negara yang religius, yang mempunyai penduduk mayoritas religius, tetapi masih saja maraknya, banyaknya kasus-kasus yang kontroversi, apalagi kasus-kasus koruptor, bahwa ini semua menunjukkan hancurnya moral dan etik. Ini bahkan sudah berulang-ulang dan selalu dibicarakan. Apakah kita tidak memperhatikan dan untuk memperbaiki sistem hukum dan sistem politik kita, bagaimana politik untuk kita bernegara, untuk kondisi-kondisi menenangkan masyarakat, agar masyarakat yang terus dirugikan dan terus membuang-buang energi percuma akan terus berlanjut. Makanya kami berharap agar pemerintah bisa mencari jalan keluar, memberikan arah yang lebih baik pada hal-hal yang memacu kreativitas masyarakat yang lebih baik, tidak skeptis ataupun kritis-kritis negatif. Kalau kita berkritik negatif, nanti dicurigai atau disalahkan lagi. Padahal melihat kondisi ini, ya tentunya masyarakat tidak tinggal diam melihat kondisi yang semakin carut marut ini. Dengan adanya kasus-kasus yang kami sebutkan di atas tadi, kami semakin berusaha untuk bagaimana tetap juga berharap, masih tetap berharap sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang beragama, bagaimana pemimpin-pemimpinnya bisa memberikan arah dan tuntunan ke depan supaya negara lebih baik dan bermasyarakat yang lebih tenang. Dan kemudian lagi kemarin kasus-kasus yang terkait pimpinan-pimpinannya yang lebih tercoreng. Nah, seperti misalnya Menteri Kominfo yang dituntut untuk mundur karena tidak bisa memberikan perlindungan kepada data-data yang harus dilindungi. Masyarakat luas menginginkan agar menteri disarankan agar mundur. Ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa masyarakat sudah semakin bosan dengan elit-elit yang tidak menunjukkan hal-hal yang relevan. Nah, inilah kekhawatiran kita sebenarnya bernegara, bahwa negara tidak bisa hadir untuk melindungi data-data saja. Pemerintah tidak hadir, apalagi misalnya data-data secret, data-data rahasia misalnya. Apalagi bagaimana melindungi segenap bangsa yang luas ini, jika hanya untuk melindungi data-data tidak mampu. Ini kita semua hanya sadar ya,
Jadinya kasihan bangsa ini, Pak. Kasihan kita. Ya, semoga saja investigasi lebih lanjut dapat membawa kejelasan dan transparansi mengenai peristiwa-peristiwa ini dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk melindungi data, melindungi segenap kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Nah, makanya juga banyak kasus-kasus lain seperti DPR juga yang terlibat, yang seharusnya anggota DPR yang anggota terhormat bisa memberikan contoh teladan kepada rakyatnya, karena DPR maupun DPRD adalah wakil-wakil rakyat yang seharusnya bisa mengayomi, bisa memberikan contoh yang lebih baik. Ini malah mereka terlibat. Ya, walaupun ada nanti proses untuk mempertanggungjawabkan pada proses yang pada kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Tapi ya, itulah, mereka juga mencoreng nama DPR sebagai wakil rakyat, sebagai anggota-anggota dewan yang terhormat. Ini sebenarnya kalau masyarakat biasa, misalnya judi online, itu sudah ditindak. Tapi ini mungkin masih dalam pelanggaran etik. Tapi sebenarnya kalau kita mau sadar, ini sudah merupakan pelanggaran atau kriminal. Apalagi dilakoni oleh anggota-anggota yang terhormat, yang seharusnya memberikan contoh teladan. Ini malah sebaliknya. Berarti harus ditindak lebih berat sebenarnya dari masyarakat biasa. Semoga ini tidak menjadi gambaran atau indikasi kelakuan para elit-elit yang lain, karena DPR merupakan elit-elit dari partai politik, partai-partai yang mencalonkan diri sebagai anggota-anggota yang terhormat. Nah, sebenarnya juga harus diungkap, selain anggota-anggota DPR, juga dari berbagai kalangan. Kalau memang ada transparansi pada kalangan eksekutif, yudikatif atau penegak-penegak hukum dan kepolisian, harus diungkap agar mendapat sanksi sosial yang berat sebagai efek jerah, agar tidak terulang lagi sebagai aparat-aparat yang mereka memakai baju seragam, memakai atribut-atribut kenegaraan, dan bahkan gaji mereka adalah diambil dari uang-uang rakyat. Mereka merasa terzolimi dengan adanya aparat-aparat yang mereka tunjuk, mereka percaya, tetapi ternyata sebaliknya. Ya, itulah, kalau mereka ada rasa malu, mereka akan bercermin, mereka akan introspeksi atau apapun namanya. Kami sebagai masyarakat ya punya keterbatasan. Ya, kami cuma hanya berharap. Masyarakat juga sebenarnya berharap, dan kami berharap yang berperan juga harus masyarakat lebih aktif untuk terus memantau kita secara bersama-sama, dan tentu sambil terus melawan lupa.
agar perubahan yang mendasar demi perkuatan dan perlindungan data-data maupun perlindungan segenap bangsa dan negara. Kita jangan sampai didikte oleh para mafia-mafia, oligarki, hacker-hacker yang berkeliaran di dunia nyata dan di dunia maya. Tentunya kami tunggu juga komentar-komentar daripada masyarakat luas tentang dan pada narasi ini demi peran serta kita bersama-sama. Makanya kami terus dan selalu berharap. Nah, inilah harapan kita, dan semoga semua kita tetap selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.